الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلق والحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang keluar daripada mulut seorang hamba yang beriman, melainkan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, karunia maupun anugerahnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama kembali bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak, marilah kita sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di juz 4 surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan membawa Islam. Kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika itu seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham pernah melewati sebuah pasar. Tak sengaja Ibrahim bin Adham melihat seorang pemuda buta yang matanya buta, tangannya terputus, kakinya terputus, memiliki penyakit lepra. Setiap orang yang ingin memberikan makanan langsung ke mulutnya, senantiasa pemuda tersebut berucap, mengatakan, Alhamdulillah ala ni'matin azimah. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan nikmat yang sangat besar ini. Lalu Ibrahim bin Adham merasa kaget apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Kemudian Ibrahim bin Adham menghampiri pemuda tersebut seraya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya syabab, Assalamualaikum wahai pemuda. Lalu pemuda tersebut menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham merasa kaget, merasa terheran. Matanya buta, tidak pernah berjumpa, akan tetapi pemuda tersebut mampu mengenalinya. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya, Min aina ta'rifuni? Dari mana engkau kenal diriku wahai pemuda? Sedangkan engkau matanya buta, kita tidak pernah berjumpa. Lalu pemuda tersebut menjawab, Ma jahiltu min syai' mundu araftu ila Allah. Tidak ada yang tidak aku ketahui di muka bumi ini semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya kembali, wahai pemuda, nikmat yang besar mana yang kau sebut tadi? Kau sebut tadi, kau ucapkan tadi, nikmat besar yang mana yang Allah titipkan ke dalam dirimu? Lalu pemuda tersebut menjawab, wahai Ibrahim bin Adham, ketahuilah, meskipun mataku buta, tanganku terputus, kakiku terputus, kulitku terkena penyakit lepra, banyak orang jijik mendekatiku, akan tetapi Allah masih sayang terhadap diriku. Allah titipkan dua nikmat besar, yaitu nikmat lisan dan dzakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, adakah nikmat yang besar selain ini? Orang yang memiliki rumah yang mewah, orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi di dalam dirinya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah rumahnya? Apakah jabatannya? Apakah hartanya lebih besar dari dua nikmat ini? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, wahai saudaraku, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat lisan dan dzakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu lidahnya basah karena berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan kemuliaan, memberikan keutamaan orang-orang yang selalu berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka senantiasa tenang, tentram. Bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Jadi keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketentraman dalam hatinya. Meskipun banyak masalahnya, akan tetapi
orang tersebut senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya. Allah akan berikan ketenangan hatinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, a'adda Allahu lahum, Allah persiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa ingat kepada orang-orang tersebut, akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah di juz 2 ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kalian kepada diriku, adhkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wa la takfurun, dan janganlah kalian ingkar kepada diriku. Keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan orang tersebut sebagai ulil albab. Siapa mereka yang termasuk ulil albab itu? Yaitu mereka yang memiliki kecerdasan baik secara emosional, kecerdasan secara intelektual, maupun kecerdasan secara spiritual. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran 190 sampai 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang ulil albab. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan berada di atas pembaringan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan anugerah terbesar dalam hidupnya. Allah berikan pemberian terhebat sepanjang hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalas sa'ilin." Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyibukkan dirinya, lidahnya basah karena membaca Al-Quran, lidahnya basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'taituhu, Allah berikan padanya afdalas sa'ilin, sebaik-baik pemberian. Allah berikan padanya sebaik-baik permintaan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan resep, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kalian kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan harta. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan harta dan dunia. Fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan demikian engkau tidak akan merasa merendahkan atau merasa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada diri kita, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, akan tetapi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa menambah nikmat tersebut. Akan tetapi ketika kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan azab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi pribadi yang senantiasa lidah kita basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa hati kita bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan kepada diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kun qani'an, kun wari'an, takun a'badan nas. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang warok, hati-hati. Takun a'badan nas, maka Allah akan jadikan dirimu sebagai orang-orang yang paling giat, orang yang paling rajin ibadahnya. Kemudian Rasul menambahkan lagi hadisnya, kun qani'an, takun ashkaran nas. Jadikanlah dirimu sebagai orang-orang yang senantiasa qanaah, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi ashkaran nas, orang-orang yang paling bersyukur di antara manusia. Hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan celaka. Sesungguhnya manusia dalam keadaan gagal. Innal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal saleh, beraktivitas yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa saling memotivasi dalam kebenaran dan saling memotivasi dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.